Hai perempuan keren, selamat World Menopause Day. Yes, dirayakan dunia. Sebenarnya dirayakannya itu World Menopause Day itu adalah tanggal 18 Oktober ya. Jadi ini kan masih dalam rangka ya, masih seminggu di dalam rangka World Menopause Day. Jadi ternyata ada hari ini dirayakan itu katanya adalah untuk meningkatkan awareness orang-orang terhadap menopause. Pas dong sama Yes. Tua Tapi Keren. Saya Yes. Moza Pramita dan Venita Daben. Irka lagi menuju ke sini dalam perjalanan. Jadi kita ngebahas menopause itu di Tua Tapi Keren bener-bener kayak kalau teman-teman ya ngomong kita gila itu gara-gara talk show lo, gara-gara informasi lo itu Mos, fan gitu kan. Jadi lebih ngerti. Karena kalau waktu pada saat kita mau hamil, ya kita ke dokter banyak gitu, gitu kan. Tapi kalau menopause, perimenopause tuh agak diumpet-umpetin, Fan. Gitu. Iya, jadi memang ternyata kata-kata menopause atau pembahasan mengenai menopause itu masih dianggap tabu kadang-kadang atau kurang dibahas bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Bahkan di Amerika aja, menopause-nya mungkin dibahas sedikit, tapi perimenopause-nya itu hampir nggak pernah. Iya, benar. Jadi rata-rata perempuan ataupun pasangannya yang laki-laki gitu ya, cuma tahu menopause tuh berhenti mens kan. Titik. Selesai. Satu Tapi kalimat prosesnya yang bisa berjalan selama 10 tahun, up and down-nya, kemudian belum lagi penanganan mood kita yang kadang-kadang, ini manusia dari planet mana ya? Gitu, ya kan? Itu tuh bener-bener hampir nggak pernah dibahas, ya kan? Jadi hari ini kita mau ngomongin lagi soal tahapan menopause. Sebenarnya adalah yaitu tadi ya dalam rangka World Menopause Day. Nah, sekedar mengingatkan aja bahwa menopause itu ada tahapan sebelum menopause. Jadi menopause itu adalah 12 bulan setelah kita non-stop berhenti. Benar-benar stop berhenti menstruasi. Itu selama namanya 12 bulan. menopause ya. Nah, tapi masa sebelum menopause itu disebut pre-menopause atau ada juga yang menyebutnya perimenopause. Oke, kita sekarang balik lagi ya. Kita ingetin lagi. Jadi saat ini, hari ini saya umurnya 47 tahun dan memasuki masa perimenopause. Karena masih ada saya mendapatkan siklus mens walaupun mungkin nggak tiap bulan, mungkin 2 bulan sekali, tapi ada mens 1 sampai 5 hari atau 1 sampai 3 hari. Dan itu udah berjalan dari saya umur 43 tahun. Jadi dari 43 tahun udah nggak teratur Nggak ya? teratur. Munculnya ya? Nah, jadi ada gitunya, ada up and down-nya. Ada up and down-nya dan memang salah satu dari narsum kita juga, kita dulu ngobrol sama Dokter Anggi, dia juga menyatakan bahwa salah satu ciri kita memasuki fase gejala menopause atau perimenopause itu adalah saat menstruasi kita tidak teratur. Betul, ada yang kalau zamannya umur 30-an, 38 atau mungkin dari remaja selalu banyak, begitu 40 tiba-tiba sedikit banget. Terus tiba-tiba 2 bulan kemudian banyak banget gitu. Yang lucu, Van, menurut gue terpelajar tidak terpelajar di desa maupun di kota, ada yang bilang gini, oh karena bulan lalu gue cuma sedikit, jadi bulan ini lo kata nabung ya kan, dirapel. Dirapel. Jadi ternyata memang siklus menstruasi itu kalau ada yang yang bulan ini sedikit terus bulan depannya banyak, itu sebenarnya ada baiknya bahwa kita harus selalu mencatat dan juga selain tahu tanggalnya juga tahu banyak atau sedikitnya karena jadi kita tahu perubahannya. Dan itu dia bagusnya sih konsultasi ke dokter walaupun tidak semua dokter akan menganggap atau membuat kita jadi khawatir itu. Oh ini nggak apa-apa kok, wajar. Memang wajar tapi paling nggak kita yang paling tahu kan karena kita ngerasain kan. Kalau gue sih pribadi karena mulai dari pengen hamil melahirkan itu ginekolognya laki-laki and I love my doctors gitu ya. Begitu gue masuk masa perimenopause ini lebih ngobrol sama yang ginekolog perempuan. Oh iya itu benar juga. Mengalami hal yang sama gitu, mengalami hal yang sama. Karena benarnya gitu, kedua dokter kayak, lo tuh belum, ibu ini belum menopause gitu. Iya, gue juga tahu gue belum menopause, orang belum 12 bulan gak mens gitu kan. Tapi masa ini harus gue pahami gitu. Makanya untungnya ngobrol di Tua Tapi Keren dengan berbagai macam narasumber dan juga kita mempelajari, itu membuat kita jadi lebih aware sesuai dengan tujuan si World Menopause Day ini. Iya, jadi memang salah satunya kenapa kita sering ngebahas
gejala perimenopause itu. Kenapa? Karena kan masanya itu bisa 5 tahun, bisa juga 10 tahun. Jadi kebayang kalau misalnya nih sekarang Anda usianya 45 tahun dan sudah mulai mengalami kadang mens, kadang enggak. Sebenarnya bisa jadi bukan masalah tua atau muda ya, tapi jangan-jangan udah masuk gejala menopause yang dulu waktu gue umur 45, waktu gue umur 40, gue tuh nggak pernah menghubungkan itu bahwa gue ini sudah masuk gejala menopause. Nggak pernah kepikiran dan gue orangnya suka research kan ya, suka baca segala macam. Nggak ada gue menghubungkan itu gitu loh. Tapi waktu gue kena ada endometriosis, memang dokternya bilang, ibu punya 3 pilihan, diangkat endonya aja, diangkat sama sama rahimnya, atau didiemin aja, gitu. Jadi, tapi gue konsultasi ke dokter hanya ngomongin itu aja. Atau dia bilang yang terakhir adalah, ya udah tunggu aja sampai menopause. Tapi apapun gejala yang gue rasain tidak pernah dihubungkan dengan gejala menopause. Berarti sebenarnya waktu Fanny ada gangguan atau keluhan yang sebelum-sebelumnya Fanny tuh nggak pernah mens sakit banget sampai gitu. Itu sebenarnya adalah gejala perimenopause yang dialami Fanny. Betul. Beda sama gue. Karena kalau gue dari remaja sampai gue melahirkan, itu gue mens pasti menderita. Like pingsan, buk gitu. Sebelum punya anak? Sebelum punya anak. Karena apa? Endometriosis gue. Oh, jadi itu sebenarnya sama ya? Sama, cuman masanya kalau Fanny endometriosisnya itu muncul setelah melahirkan, gue sebelum melahirkan. Nah, setelah melahirkan? Setelah melahirkan, nggak pernah lagi gue sakit. Oh, jadi it goes with it, gitu, ya kan? Jadi itulah yang harusnya setiap anak perempuan menurut gue ada kelas khusus sebulan sekali aja untuk understand their bodies. Dan nanyanya sama yang ahlinya. Because every girl menurut gue itu berbeda. Jadi kayak gue nih anak gue, makanya gue concern banget. Adek harus minumnya apa, Akma anakku yang perempuan gitu ya, harus minumnya, vitaminnya pada saat momen protein intake-nya seperti apa. Nggak apa-apa dibawelin, tapi yang penting dia jadi lebih paham. Iya, betul. Nah, yang sebenarnya yang kita masih sering ketemu, jangankan orang lain, gue pun begitu. Jadi pada saat gue sekarang kan udah masuk ke postmenopause ya, sekarang gue udah berhenti mens. Tapi pada saat gue masih menstruasi pun, gue termasuk orang yang hanya kira-kira gue tuh terakhir mens kapan. Nah, jadi sama nih urusan catat mencatat gitu. Jadi kalau dari zaman gue belum kawin gitu, itu tanggalan di rumah gue tuh ada merah nyokap gue sama gue. Jadi istilahnya sebenarnya gini, kalau come to think of it, itu sebenarnya warning buat satu rumah. Bahwa ini lagi BM, mesti jauh-jauh nih dari jangan macam-macam gitu kan. Tapi kan jadinya lucu kan gitu. Jadi oh iya benar. Nah, akhirnya itu jadi kebiasaan mencatat. Sama sampai sekarang walaupun sekarang udah digital, gue tetap punya tanggalan, terus gue tandain. Nah sekarang sehubungan dengan kegiatan gue pun pada saat gue melakukan olahraga itu penting banget kan dicatat kalau ada siklus. Itu yang menurut gue adalah jadi tanda-tandanya sudah jadi mendekati. Buat teman-teman ya kan, buat teman-teman ada baiknya memang mulai sekarang dicatat apapun bentuk perubahannya selain tanggalnya ya. Jadi selain kapan tanggal. Jadi hari pertama menstruasi itu adalah saat pertama kali dia darahnya mengucur. Jadi kalau flek itu bukan. Sekedar mengingatkan aja. Jadi kadang-kadang kan kita suka flek dulu tuh. Belum nih masih bisa sholat gitu kan. Nah itu jadi bukan day one. Bukan day one. Jadi begitu dia udah kita harus pakai duk atau pakai apapun itu, nah itu artinya udah day one. Jadi itu yang dicatat supaya kita tahu siklusnya berapa lama. Terus ya itu tadi selalu termonitor. Oh misalnya tanggal 1, kayak bulan depannya itu tanggal berapa. Either mundur atau maju gitu. Itu yang pertama ya. Nah yang berikutnya adalah bahwa ternyata memang apapun perubahannya itu pengaruh juga kepada mood. Ya kan, bentuk badan. Betul. Terus gangguan tidur, benar. Terus berikutnya juga adalah bisa jadi adalah hubungan suami istri. Ya, jadi kalau biasanya nih para perempuan keren sudah, misalnya gini, lo punya ritual masing-masing deh, either malam atau pagi gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita dulu gini, serangan fajar atau malam Jumat, ya kan gitu. Tapi kalau memang pada saat itu ada serangan, itu bukan serangan fajarnya, serangan hot flash-nya, karena itu nggak kira-kira sih datangnya itu, lo harus komunikasikan dengan pasangan. Jadi nggak yang, kan
dia gini, pokoknya nggak ada kamusnya laki bisa memahami perempuan kecuali Betul. lo ngomong gitu. Jadi itu juga disampaikan, wah ini kayaknya gue mau hot flash rasa gue dari tadi pagi apa segala macam, jadi agak nggak mood. Iya, betul itu benar. Itu sih mesti disampaikan sih. Jadi karena kayak waktu kita mulai tua tapi keren, gue nggak ngalamin tuh hot flash, ya kan. Baru kayak kemarin ini gue ngerasain ternyata karena excitement gue mau ikut maraton, makan juga harus gue lebih perhatiin. Jadi Pembakaran ini makin panas gitu ya. panas gitu kan. Sekarang Jakarta mau panas apa segala macem, gue udah tahu nih. Udah, lu temperatur turunin, banyakin minum gitu kan. Jangan kopi sama teh dan banyakin buah. Udah tahu nih gitu karena badan gue panasnya nggak kira-kira gitu. Jadi bener-bener buat perempuan keren, understand your body karena ini di World Menopause Day ini menurut gue adalah waktu yang tepat untuk kasih reward gitu kan. Apa sih yang terjadi sama kita? Kalau hari-hari yang lain ya sudah lah ya gitu. Tapi ini World Menopause Day ini menurut gue waktu yang tepat untuk kita lebih mempelajari what's going on with us. Ya, nah bayangkan kalau misalnya kita aja nggak ngerti apalagi pasangan kita ya kan, ya nggak sih? Kalau kita aja nggak tahu ini kenapa ya, kok dia bete terus, marah-marah terus, apa segala macam, jangan-jangan itu berhubungan, nah kan, berhubungan dengan gejala menopause. Kalau kita aja nggak paham, apalagi pasangan kita. Belum lagi ya kan, banyak sekali perempuan-perempuan ya kan, lagi menghadapi apapun ya kan, bisa ngamuk-ngamuk nggak jelas, bisa apa segala macam. Nangis, ya. Nangis tuh menurut gue yang gini, kenapa gitu kan? Kenapa gitu. Dan gue tuh selalu refleksi dulu ada kata-kata temen gue gitu. Lu bayangin dong, gue lagi kayak gitu, mak gue lagi menopause. Gue langsung gini, ini gue nih sekarang gitu kan. Anak gue berangkat kuliah, anak gue yang satu masuk SMA, dia juga jadi pergolakan, gue juga jadi kayak gini. Jadi bukan karena dua anak gue lagi jebelin, lu nya juga. Jadi itu perempuan keren. Yes. Hari ini kita bahas terus-menerus mengingatkan kembali apa itu menopause, sebelumnya ada perimenopause, kemudian setelah menopause ada postmenopause. Kita bahas di sini. Jadi tulis di komen any question dan jangan lupa follow kita, ada di Instagram, ada juga di TikTok. Gitu. Ya. Jadi jangan lupa, pokoknya kalau perimenopause seperti yang Moza tadi bilang, itu pokoknya gejalanya antara lain. Itu tadi ya hot flashes, terus keringat malam, terus gangguan tidur, perubahan mood, dan juga gejala lain yang berhubungan dengan hormon, perubahan hormon. Kulit. Nah, cuma, rambut. bener, itu juga. Segala macem deh. Segala macem deh pokoknya. Nah, tapi tadinya kan gue pikir gini ya, waktu kita baru mulai, gue masih mens. Terus tahun awal tahun ini, gue tuh udah totally nggak mens. Berarti kan gue udah masuk menopause. Gue merasa, oke, enak nih. Derita gue berkurang karena pada saat gue menjelang menopause itu menstruasi gue tuh sakit banget, banyak banget. Wah, pokoknya ribet deh hidup gue gitu kan. Tapi terus gue mulai membaca-baca lagi gitu mengenai post menopause. Artinya setelah 12 bulan nggak mens, gue udah stop nih. Ternyata itu ada bahayanya juga. Bukan bahaya sih, cuman kita lebih mesti aware. Warningnya ada juga ya? Apa? Ya, jadi begitu kita masuk post menopause itu kan hormon kita kan estrogen kan produksinya berkurang. Jadi yang tadinya kita tidak beresiko terkena penyakit-penyakit tertentu karena estrogen kita, justru di saat post menopause maka penyakit-penyakit yang tadinya tidak muncul, siap menyerang. Ini justru sekarang gue mesti jauh lebih hati-hati karena gue mungkin terkena serangan jantung, tulang, ya kan, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang biasanya timbul setelah kita berhenti menstruasi. Jadi ingat ya, masa subur sama masa berhenti tidak berhenti subur itu memang berubah. Karena kenapa? Orang tuh ini gue ingat lagi ya perempuan keren. Jadi gini, misalnya ngomong apa? Oh, gue udah lama sih nggak mens gitu. And you never discuss about it gitu. Lo waktu hamil seluruh dunia harus tahu gitu kan. Pada saat ini banyak loh orang yang pengen tahu dan kita berada di ruang yang tepat nih sekarang. Antara perempuan kita ngomong, gile gue dulu kayaknya glowing aja, sekarang seret mak diginiin udah body lotion berkali-kali. Nah berarti apa? Intake lo untuk vitamin C, vitamin E. Kalau gue setelah ini kan berarti kan gue Januari ya, sekarang udah Oktober gitu kan. Yang gue rasain sih kalau dari sisi nyaman gak menstruasi gue seneng banget. Seneng banget dia, karena dia sakit terakhir. Jadi udah bebas, gue gak usah pusing gitu kan. Terus yang gue rasain berikutnya adalah hampir gak pernah keputihan. Nah iya, itu juga.
Jadi kayak gini, oh gak keputihan udah enak dong gitu. Tunggu nih, ada apa yang harus gue perhatiin? Karena kan kalau keputihan itu gue ngeliatnya ada sesuatu yang berlebihan, lo keluarin gitu kan. Jadi di sini nih kita juga harus again konsultasi sama ahlinya. Yes, Ya. itu. Terus udah gitu, pokoknya itu kalau untuk daerah bawah ya. Nextnya adalah gue masih hot flashes itu tidak berhenti setelah kita berhenti menopause ya. Karena gue masih terus merasakan itu setiap hari. Terus berikutnya adalah kalau kulit kayaknya gue belum merasakan terlalu kering. Nah kalau gue ya. Ya kan? Yang gue rasain kering adalah rambut. Iya. Coba Fen. Rambut. Jadi kalau dipegang gini, kenapa ya kok kering terus gitu loh. Padahal udah pakai conditioner, nanti pakai serum, pakai serum ini atau itu, kayaknya kenapa kering aja. Nggak cuman rambutnya, kulit kepala juga. Lu dulu nggak pernah dandruffan, sekarang ada resiko. Ada aja gitu, garuk-garuk dikit-dikit, garuk-garuk apa sih nih gitu kan. Jadi nggak tahu apakah mulainya dia dari atas dulu terus baru ke bawah. Pokoknya masuk akal sih. Mungkin ya, gue nggak tahu. Pokoknya kalau kulit mungkin juga karena gue setiap hari pakai lotion gitu kan, nggak terlalu. Tapi ya pokoknya itu yang secara perubahan yang gue rasain secara fisik tuh setelah kurang lebih berapa nih, berarti kan udah 9 bulan ya, 10 bulan. Ya kurang lebih itu gitu, kering. Terus mata juga kadang-kadang kering. Ya makanya lo tetes terus ya? Ya tetes-tetes terus abis itu ya gue menurut gue lebih banyak khawatir. Oh oke, this is new. Gitu kayaknya ya gitu. Jadi misalnya oh ya, wah paspor udah mau habis. Gitu kan. Aduh, KTP udah mau habis. Aduh, nanti misalnya SIM mau habis. Aduh, nanti gue udah masih bisa bikin SIM nggak ya? Nanti gue kalau paspor ntar gue masih bisa jalan-jalan nggak ya? Masih sehat nggak ya gue? Jadi mungkin juga karena gue kebanyakan research, jadi suka gini. Aduh, gue makanya kita tepat nih ya di masa sekarang. Karena dulu kalau waktu kita muda kagak ada tuh healing ya. Yang ada lo kerja, abis itu dapat bonus. Sekarang kita hilang. Berarti Fanny udah harus waktunya healing trip lagi. Jadi moga-moga ini hanya pembicaraan singkat yang moga-moga bisa membuka mata bahwa ternyata kita memang sebagai perempuan perlu juga untuk egois, karena kita perlu tahu diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan? Nggak mungkin anak-anak kita atau pasangan kita nggak bisa. Harus kita ada waktu yang kita mesti egois. Belajar mengenai diri kita sendiri supaya hidup kita semakin tua kita juga semakin nyaman, nggak makin lama makin bingung gitu ya. Iya, setuju, karena nggak akan ada yang bisa nemuin solusinya dari problem kita kalau nggak kita cari. Jadi nggak bakal jatuh. Makanya terima kasih buat perempuan keren yang sudah bergabung. Tolong edisi yang ini share ke teman-teman yang lain. Betul. So we can discuss more about our body awareness rather than the gossip around. Itu boleh juga sih. Ya, terus jangan lupa juga kalau memang punya keluhan-keluhan atau punya pengalaman yang berbeda dari kita gitu kan, karena setiap perempuan itu adalah unik, boleh ditulis di kolom komen. Siapa tahu nanti kita akan ketemu dengan para dokter atau narasumber yang lain yang juga bisa ikut membantu menjawab pertanyaannya, supaya kita akan terus punya topik-topik baru yang nggak cuman dari masalahnya saya dan Moza gitu. Karena ya itu tadi, tiap perempuan pasti unik. Oke, jangan lupa tulis di kolom komen, subscribe, dan juga follow kita di Instagram dan di TikTok ya. Bye!